Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembukaan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kedatangan tambah dari surga, dengan dari samaran Tuhan Yesus Kristus, Nisa kehendak ya Tuhan, disambut kesialanmu, gampinu disambut kepastian dahai, pintu-pintu sepanjang minggu dainetik nawayan dahai, tu permainan dahai Tuhan, kesiananmu, gampinu dikumai dahai. Tapi surga sangat kasaban diti sebelum bat ayahai ke timpun sangat ibadah sangat kasaban beneti takkan dari Tuhan seluruh rangkaian ibadah dari sangat kasaban diti supaya kan pikiran dari Tuhan untuk campur tangan di sangat ibadah dahai melompet ayahai ke dapat begitu timung gatahai sangat kininan dan gerijati nah pikiran dari Tuhan supaya rusuh kita dalam bekerja menjangkau dari setiap petahait tangan anak Tuhan mengikuti ibadah walai dalam masing-masing mensyukur Tuhan menaki tangan anak Tuhan mengikut di sanggar kebaktian di baik memimpin puji-pujian pemain wujud panarabana Teka hamba Tuhan di nanalo ke penampilan ni suanggat tolong sila bersentuhan ni suang kasaban baneti nga pakayan no ngayo Tuhan urapan no melalui kuasa ni Tuhan supaya iliwatat puji-pujian teka bersatuhan di tahai orang udahay suang kasaban baneti ang kalagasan na dat kaysa na dahay ang kanhay kekuatan dat mantadat hai ide Tuhan kami sukacita dat mentari dia isanggat terus menerus dat manudah dia. Mensyukur Tuhan niki tangan anak Tuhan dithara di kedua dalam masing-masing sekira dihara sumakit di kedua di rumah sakit ngapa kena Tuhan supaya ya bekerja menjangkau kepada Tuhan lumawat kepada Tuhan mendapat kesembuhan pemulihan dan tinggal apa ya Tuhan soal kesabaran ganiti sebagian ya Tuhan dan kesembuhan pemulihan memiliki kekuatan dan mandat dia. Mensyukur Tuhan ibadah dahai soal kesabaran ganiti pertimpunan dahai yang kaban dahai soal ngaran Tuhan dahai Yesus Kristus ini seluruh Tuhan yang gampang masih dahai. Amin. Shalom. Pembacaan Kejadian nama Suang Kejadian 46 ayat 21 bisa ayat 30. Ayat 21 anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asebel, Gira, Namaan, Ehi, Ros, Mupin dan Ared. Ayat 22 itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Ayat 23 anak Dan ialah Sim. Ayat 24 anak-anak Naftali ialah Yazel, Guni, Yejer dan Silem. Ayat 25 itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Ayat 26 semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Ayat 27 anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ayat 28 Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosen. Ayat 29 lalu Yusuf memesan hartanya dan pergi ke Gosen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lemah menangis pada bahunya. Ayat 30 berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup.
minta dari pembacaan Perjanjian Baru, Markus pasal 13 ayat 24 hingga 32. Ulang aku, Markus 13 ayat 24 hingga 32. Tajuk besar kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat terakhir, tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Persikau.
keluarga insan pakai bago Tuhan dataran mikatahay dito guang no sebelum buat ay kapan hakadat ay uang persembahan atau uang persepuluhan dari teguang ni Tuhan terlebih kapiyaham mengusik kaya hay di suangkat hay kesanan ni Tuhan berkat pinasediaan bagi dahay Tuhan di suangkat kapasan dahay baik secara pribadi maupun dari suangkat keluarga dahay masing-masing disembat permainan kasih dahay berkat mo Tuhan di muyong kasih di suang kapasan dahay di suangkat kasaban diti perjalanan dahay pemungutan dan uang persembahan ataupun persepuluhan pelugasan ni Tuhan dan barakatanmu kan sanada tanganak ni Tuhan nuna pa dyan sa pekerjaan teko usaha tanganak mo nga barakatan nga ino supaya ada kahit harap kasay at kabagalan kecukupan bahkan datiri isang karaja di luar kawasan di kampung iti nga Tuhan menyertai ang melindungi pendikit-dikit dela nuna pa hat pekerjaan dahay nga barakatan Tuhan supaya dat harap kasay at kecukupan dahay ang minakasaya hay dat patabilang dat pumahidya Tuhan dat nila dahay patabilangan hay tiswangkat kapasyan dahay mila dat penggaya dengaran ng Tuhan sembilan po nagi Tuhan bagi tanah penuh di nanano kepanungkayanan tiswangkat manggit dititusin mengandali dititusin nga barakatan riyaw Tuhan nano dihikmat kebijaksanaan dat mantar hidia pamnigit nano perlindungan nano kesehatan datinan perlindungan dat sa isi keluarga dia Bepedi suang asimbayan dat mangikita mangurus iti kawangan iti. Masya Tuhan kaysa neti sambayang pinadahin sa ngaran Tuhan Yesus nisli Tuhan ang gampamasi dahay. Amen. Cita surga, itu
Sebab pagi hari ini kami sama-sama dapat mendengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan melalui ibadah online. Kami mau terus-menerus merasakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih kami sudah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, bertemu kembali dalam ibadah kita secara dalam talian pagi ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Saya ambil ayat yang ke-7. Saya bacakan satu baris ayat di sini. Firman Tuhan berkata di sini dalam ayat yang ke-7, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar tidak memerlukan pertobatan. Saudara, dari ayat ini saya mengambil satu tema untuk kita belajar, yaitu menemukan kembali yang hilang. Saudara, Tuhan Yesus menggunakan banyak perumpamaan dalam Alkitab untuk tujuan menyampaikan kebenaran supaya mudah dipahami dan juga mudah untuk dimengerti. Di sini Tuhan Yesus melayani orang-orang yang paling sederhana dalam kalangan masyarakat bangsa Yahudi pada ketika itu. Orang-orang seperti para pemungut cukai yang dibenci dan dianggap mereka orang-orang berdosa. Mereka juga dianggap tidak memahami hukum Taurat. Tapi saudara, Tuhan Yesus mengasihi mereka dan tidak menjauhi mereka. Saudara, kalau kita lihat di ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah, saudara, pasti tidak ada yang akan berkata, biarlah yang 1 ekor itu tidak usah dicari. Nah, saudara, perumpamaan tentang domba yang hilang yang kita baca ini juga memiliki persamaan ataupun kesamaan makna ataupun maksud dengan perumpamaan lain di pasal ke-15 ini, yaitu tentang dirham yang hilang di dalam ayat yang ke-8 hingga 10, dan juga anak yang hilang di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Saudara, semua ini menunjukkan betapa pentingnya jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ini yang pertama, saudara, di mana Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa, dan dari pandangan matanya, jiwa-jiwa ini sangat berharga. Sebab itulah kita berkata dalam Yesaya 43 ayat yang ke-4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berharga artinya ada nilai yang hilang itu. Sebab itulah perkara yang pertama ini, saudara, Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dari pandangan matanya, jiwa-jiwa ini sangat berharga. Nah, saudara, sebab itu Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun terhilang dan mengalami kebinasaan kekal. Sebab itu Dia mau yang hilang ini dapat ditemukan kembali. Sebab itu caranya adalah harus dicari. 2 Petrus 3 ayat 9 juga berkata, Dia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena kasih-Nya Ia mengutus putranya datang ke dunia dengan sebuah misi. Lukas 19 ayat 10 katakan, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya, saudara, mencari sampai dapat. Jika ada satu jiwa saja yang bertobat, ayat 7 katakan apa, saudara? Akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Ada tertulis, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Firman Tuhan katakan lagi, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius pasal 9 ayat 12 hingga 13 mengatakan di sana. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah misi yang diberikan Bapa kepada anaknya, Yesus Kristus. Jika orang-orang Farisi dan Saduki serta ahli-ahli Taurat tidak suka terhadap orang-orang yang dianggapnya berdosa, tetapi Tuhan Yesus pasti menjangkau dan melayani orang-orang berdosa, bukan menghakimi mereka ataupun bukan mencela mereka, dan juga bukan menjauhi mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki, juga ahli-ahli Taurat. Karena apa, saudara? Sebab mereka berharga dan ada nilainya. Karena setiap kali Tuhan Yesus menghampiri para pendosa, bertemu dengan mereka langsung mengkritik Yesus. Mereka berkata dengan nada yang mengejek, lihat, dia makan bersama dengan orang berdosa. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini supaya mereka mengerti. Mereka benar-benar mengerti akan maksud dan tujuannya datang ke dunia, yaitu mencari dan menemukan kembali yang hilang. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada 3 perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang di pasal yang ke-15 ini. Meskipun mempunyai 100 ekor domba, jika seekor domba yang hilang, si gembala pasti akan pergi mencari dombanya yang sesat itu. 10%
di antara 99%, 10% itu masih berharga. Satu yang hilang itu, saudara, harus ditemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Lukas 15 ayat 5 katakan di situ. Itulah merupakan satu gambaran sukacita, sebab yang hilang ditemukan kembali. Begitu juga seorang wanita yang kehilangan 1 dari 10 dirhamnya. Pasti dia akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencarinya. Dan ketika dirhamnya ditemukan kembali, maka ekspresi wanita itu adalah sukacita. Seorang ayah juga mengekspresikan kegembiraannya yang tidak terbayangkan ketika melihat anaknya yang hilang itu kembali ke rumah. Bahkan ia memberikan perintah kepada hamba-hambanya untuk memakaikannya kepada anaknya jubah yang terbaik, cincin dan juga sepatu. Firman Tuhan mengatakan di sana. Tidak hanya itu, di ayat yang ke-23 berkata, ambillah anak tambun untuk itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Itulah ekspresi seorang ayah, saudara. Kalau satu gambaran dia menunjukkan sukacita, kalau anaknya itu ditemukan kembali. Inilah juga yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, saat itu pula surga akan dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita. Saudara, tangan Tuhan selalu terbuka menyambut anak-anaknya yang terhilang, yang mau kembali kepadanya. Sungguh, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 145 ayat 8, Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar dan besar kasih setianya. Oleh karena itu, selagi masih ada waktu dan kesempatan, jangan kita pernah bersia-siakan anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menunda-nunda waktu untuk bertobat, karena kita tidak tahu, saudara, berapa lama lagi kita akan hidup di dunia ini. Sebab jika sudah terlambat, saudara, kita tidak punya waktu lagi untuk memperbaikinya. Yang ada hanyalah penyesalan. Pada waktu itu tidak akan ada artinya lagi. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, perumpamaan tentang anak yang hilang ini juga menggambarkan seorang anak yang tidak menyukai hidup bersama dengan orang tua, di mana dia mempunyai keinginan, di mana dia mau hidup bebas dari kongkongan orang tua, dan ia mau bebas menggunakan harta milik yang diklaim sebagai miliknya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya, lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Nah, saudara, sifat anak ini seperti juga banyak yang ditemukan dan dijumpai hari ini. Tidak terkecuali pada mereka yang berstatus Kristen.
Ada banyak orang Kristen tidak merasakan dirinya termasuk dalam kategori anak yang hilang. Sebab kenapa saudara? Sebab menurut mereka anak yang hilang adalah mereka yang meninggalkan gereja dan mereka yang hidup dalam sifat duniawi. Nah, selama masih dalam lingkungan mereka memikirkan bahwa di dalam lingkungan gereja masih terlibat dalam pelayanan dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, mereka berpikir bahwa mereka hidup dalam pertobatan dan tidak termasuk dalam kategori anak yang hilang. Benarkah saudara? Perhatikan saudara, sesungguhnya pertobatan yang Tuhan kehendaki lebih dari itu, yaitu kita sungguh-sungguh dan harus sungguh-sungguh memberi diri kita hidup dalam penguasaan Tuhan dan dikendalikan oleh Roh Kudus sepenuhnya. Sebab itu selama masih hidup, kalau kita masih menurut kehendak diri sendiri, maka kita tergolong sebagai anak-anak yang terhilang. Meskipun secara lahiriah saudara, kita kelihatan beribadah. Sebab itu firman Tuhan berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 mengatakan di sana. Nah, saudara, ciri-ciri yang jelas tentang anak yang terhilang adalah hidup dalam sifat diri sendiri. Mereka menggunakan waktu, mereka menggunakan tenaga, mereka menggunakan harta mereka dan apapun yang dimiliki mereka secara suka hati untuk kepentingan diri mereka sendiri dan menurut selera sendiri, bukan menurut kehendak Tuhan. Saudara, sebab itu pertobatan adalah kesediaan untuk datang kepada Bapa dan bersedia hidup dalam kekuasaan Bapa. Sebab itulah si bungsu yang bertobat berkata apa saudara? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara, inilah pengakuannya. Saudara, kesediaannya ini adalah untuk tidak lagi menggunakan haknya sebagai anak, bahkan dia rela diperlakukan sebagai hamba oleh bapaknya. Inilah bukti kesungguhan pertobatannya. Nah, saudara, yang kedua, sikap bapaknya di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23 berkata, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua ini, sebagai orang percaya, kita patut bersyukur sebab Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang sungguh teramat baik. Bapa yang selalu mau memberkati anak-anaknya. Bahkan kerinduan hati Bapa adalah untuk memberkati kita itu jauh lebih besar dari kerinduan hati kita untuk diberkatinya. Kita dapat melihatnya, saudara, dari kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang anak yang hilang ini.
sekalipun anak bungsu itu telah memilih untuk meninggalkan bapaknya dan menghabiskan harta miliknya, dan dia jauh melarat di luar sana, dan yang kemudian baru dia memutuskan kembali ke rumah bapaknya. Apa yang diperbuat bapaknya ketika melihat anak bungsunya kembali? Apakah bapaknya marah? Apakah bapaknya mengusir dia? Tidak, saudara. Sang bapak justru menyambutnya dengan tangan terbuka dan dengan penuh kasih. Inilah sikap bapak, saudara. Bapak juga sama sekali tidak mengungkit-ungkit lagi dosa yang pernah dia lakukan. Dia tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan yang diperbuat oleh anak bungsunya. Apalagi menyinggung soal berapa banyak sudah harta yang telah dihabiskan. Itulah, saudara, gambaran sifat Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sikap sang Bapa hanya merasa puas. Dia hanya merasa puas dan gembira sebab anaknya sudah pulang. Dalam kondisi apapun dia, apalagi dalam keadaan yang selamat, itu sudah cukup baginya, saudara. Sekalipun anak bungsunya itu berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak." Akan tetapi, saudara, perkataan ini tidak ditanggapi bapaknya. Perhatikan, saudara, reaksi bapaknya. Setelah melihat anaknya yang bungsu itu kembali ke rumah, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya, saudara, oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu dia merangkul dan mencium anaknya. Itulah sikap Bapa, saudara. Apapun keadaannya, saudara, anak bungsu itu tetap diterimanya sebagai anak. Mungkin, saudara, kita selalu mendengar istilah bekas istri ataupun bekas suami, tetapi tidak pernah kita mendengar istilah sebagai bekas anak. Karena apa, saudara? Begitulah sifat seorang bapa. Dia tetap menerima seadanya keadaan anaknya. Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan dosa kita ketika kita memutuskan untuk kembali kepada Tuhan atau kepadanya. Sebab itu Mazmur 103 ayat 10 dan 12 berkata, "Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sejauh dari timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita." Nah, saudara, sebagai kesimpulan dalam 3 perumpamaan ini, ada 2 perkara yang telah kita temukan. Yaitu yang pertama, ada nilai yang hilang ini, ada harga, saudara. Tetap berharga bagi sang pemilik, walaupun hilang. Seekor domba yang hilang hanya bernilai 10%, dan 99 ekor lainnya masih berharga. Artinya, nilai yang hilang ini tetap berharga. Sesuatu yang hilang itu pasti akan dicari oleh sang pemiliknya sampai menemukannya kembali. Yang kedua, saudara, sikap Bapa. Di mana Bapa merindukan anaknya yang hilang dengan harapan, itulah hati Bapa. Sejahat-jahat anaknya, dia pasti akan merindukannya.
Sang Bapa itu sabar, saudara. Dia penuh dengan cinta kasih kepada anaknya yang hidup semaunya, yang tidak lagi mengingati orang tuanya. Ia bersedih hati, tapi dia senantiasa mencari dan menemukannya kembali. Apabila dia sudah menemukannya kembali, saudara, maka bersukacitalah dia. Saudara, kita mungkin adalah seorang Kristen. Kita mungkin adalah orang percaya. Kita datang beribadah. Kita melayani Tuhan di gereja. Bahkan kita tidak melanggar hukum Tuhan. Dan sebagainya. Banyak alasannya, saudara. Apakah kita benar-benar hidup dalam penguasaan Tuhan? Hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Tidak hidup semau diri kita sendiri. Apakah kita selama ini menghabiskan waktu kita untuk Tuhan? Atau tenaga kita untuk Tuhan? Atau harta milik kita untuk Tuhan? Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, saudara. Aku akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Yang hilang, saudara, kalau ditemukan, pasti akan terjadi sukacita yang luar biasa. Itulah kerinduan Bapa kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya apa yang sudah kami belajar pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami dapat renungkannya itu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Beberapa perkara yang sudah kami belajar, kiranya apa yang sudah kami belajar dan dengar dan pahami, kami dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita berdoa untuk penutup ibadah kita di dalam talian. Saya akan bawakan kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu dari awal sesi rekaman ini dan untuk ibadah kami pada ahad ini. Kami bersyukur karena Engkau memimpin semua yang terlibat dalam pelayanan ini dan kami tahu jeripaya mereka tidak akan sia-sia. Kami mengucapkan syukur sekalipun kami sebagai jemaat-Mu yang mendengar melalui talian ini di rumah masing-masing, tapi kiranya semua yang kami dengar dan belajar hari ini akan dapat kami aplikasikan bersama di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa di surga, kami ucapkan syukur. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang sinar bersinar. Sorak-sorai sukacita terdengar. Seorang putra lahir untuk kita. Yesus namanya disebut, penasihat ajaib, Allah perkasa. Yesus namanya disebut, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus namanya disebut, penasihat ajaib, Allah perkasa.
kegelapan telah melihat terang besar bersinar. Sorak-sorai